Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amma ba'du. Ayyuhal mustami'ina wal mustami'at, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah berlalu bersama kita pembahasan mengenai perkara-perkara yang dapat mendatangkan dan memperkuat keimanan pada diri seorang hamba. Sebagaimana yang telah kita tahu bahwasannya perkara-perkara yang dibangun di atasnya keimanan itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama mujmal, yang kedua mufassal. Yang pertama yaitu secara umum, kemudian yang kedua yang terperinci. Adapun yang secara umum, yang pertama yaitu adalah at-tadabbur al-ayatillah al-matluwah, mentadaburi ayat-ayat Allah yang dibaca, yang terdapat di dalam Al-Quran dengan membacanya dan mentadaburinya. Kemudian yang kedua at-tafakkur fil ayati al-kauniyah, memikirkan tentang ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah terhadap penciptaan makhluknya yang begitu beraneka-ragam. Ada miliaran makhluk di dunia ini dan Allah mampu menciptakannya dengan wujud yang berbeda-beda, bentuk yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, semangat untuk mempelajari, untuk mencari tahu kebaikan yang ada pada agama ini yang dimana itu semua untuk hambanya. Kemudian yang terakhir adalah semangat dalam mengamalkan ilmu agama tersebut. Adapun perkara-perkara terperinci yang dapat menumbuhkan keimanan telah kita sebutkan beberapa di antaranya. Maka pada pertemuan kali ini kita lanjutkan ke perkara yang keenam. Wa min asbabi dawa'i al-iman al-iktsar min zikrillahi ta'ala kulla waqtin wa minad du'a alladhi huwa mukhul ibadah, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah di setiap waktu dan keadaan. Fa inna dzikra lillahi ta'ala yagrisu syajaratal imani fil qalbi wa yughadhiha wa yunammiha wa kullama izdada al-'abdu dzikrallah qawiya imanah. Karena zikir kepada Allah Azza wa Jalla menanamkan pohon keimanan di dalam hati, menyuburkannya, begitu pula menumbuhkannya. Begitu pula iman itu sendiri mendorong seorang makhluk untuk banyak berzikir kepada Allah. Sebab barang siapa yang mencintai Allah, ia akan banyak mengingatnya. Dan cinta kepada Allah adalah hakikat iman ini tersendiri, bahkan merupakan ruh keimanan tersebut. Maka seorang hamba yang banyak zikirnya kepada Allah, maka akan semakin kuat keimanannya. Kemudian perkara selanjutnya adalah ma'rifatu mahasinid din, yaitu mengenal keindahan dan keutamaan agama ini, agama Islam tentunya. Fa inad dinal islami kulluhu mahasin, aqaiduhu asahul aqaid wa asdaquha wa anfa'uha wa akhlaquhu ahmadul akhlaq wa ajmaluha. Karena sesungguhnya agama Islam ini seluruhnya indah. Keyakinannya merupakan keyakinan yang paling benar, yang paling jujur, yang paling bermanfaat, yang dapat diterima oleh semua manusia, yang masuk secara logika. Akhlaquhu ahmadul akhlaq, akhlaknya adalah akhlak yang paling terpuji. Wa ajmaluha, yang paling umum, yang paling indah. Wa a'maluhu wa ahkamuhu ahsanul ahkam wa a'daluha, dan amal-amalnya serta hukum-hukumnya merupakan hukum-hukum yang indah dan yang paling adil. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana yang kita tahu, banyak kalangan saudara-saudara kita yang baru masuk Islam, yang dahulunya masih kafir, masih kufur dalam kekufuran, mereka masuk Islam dikarenakan akhlak-akhlak terpuji yang diperintahkan di dalam Islam, akhlak-akhlak yang ada dalam Islam.
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum." Karena agama Islam ini seluruhnya adalah kebaikan dan keindahan, dan pandangan yang mulia ini Allah menghiasi keimanan di hati hamba-hamba dan menjadikannya dicintai olehnya. Kemudian perkara selanjutnya yang dapat menumbuhkan keimanan dan memperkuatnya adalah al-ijtihad fi tahakkuk fi maqamil ihsan. Ini kita tandain. Yaitu bersungguh-sungguh dalam mencapai derajat ihsan, bersungguh-sungguh dalam mencari derajat ihsan, baik dalam beribadah kepada Allah maupun dalam berbuat baik kepada makhluk-makhluknya. Seorang hamba hendaknya berusaha beribadah kepada Tuhannya seolah-olah ia melihatnya. Jika ia belum mampu mencapai ketingkatan tersebut, maka hendaklah ia menghadirkan dalam hatinya bahwasannya Allah melihat dan selalu mengawasinya. Wa kadzalikal ihsanu ilal khalqi bil qawli wal fi'li wal mal wal jahwa an awa'il manafi wal iman. Dan begitu pula berbuat baik. Al ihsan di sini bukan hanya kita beribadah seakan-akan Allah melihat kita, seakan-akan kita melihat Allah. Akan tetapi ihsan juga berbuat baik dengan perkataan maupun perbuatan, dengan harta, dengan menunjukkan dan berbagai macam hal-hal yang bermanfaat kepada sesama makhluk, dan itu juga merupakan bagian dari keimanan tersebut. Hal ini selaras dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah seorang kalian sempurna keimanannya hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ikhwati ahibba, berbuat baik kepada makhluk, baik dengan ucapan, perbuatan, harta, kedudukan maupun berbagai bentuk manfaat lainnya, semua itu termasuk bagian dari iman, dan balasan itu sesuai dengan jenis amal perbuatan. Al jaza'u min jinsil amal. Maka jika kita berbuat kebaikan tersebut, maka hal itu akan kembali kepada keimanan kita sendiri. Hal tersebut akan menambah keimanan kita. Kemudian perkara selanjutnya yang dapat menumbuhkan dan memperkuat keimanan terdapat pada ayat Allah surat Al-Mu'minun ayat 1-10. Qad aflahal mu'minun ila qawlihi ulaika humul warisun. Di sana terdapat 8 sifat orang-orang mukmin, orang-orang beriman yang Allah sebutkan. Kullun wahidatin minha tusmirul iman. Setiap satu dari sifat tersebut membuahkan keimanan dan menumbuhkannya, menyuburkannya. Adapun sifat yang pertama adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini adalah sifat pertama, yaitu al-khusyu'. Khusyuk dalam salat. Khusyuk adalah hudurul qalbi fi shalah wa kaunul musalli yujahidu nafsahu ala istihdari ma yaquluhu wa yaf'aluhu. Menghadirkan hati, menyadari keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam amalannya, di dalam salatnya, serta merenungi bacaan dan gerakan dalam salat. Inilah hal yang paling besar yang dalam menumbuhkan keimanan seorang hamba. Karena itu Allah Azza wa Jalla menyebut salat sebagai bagian dari iman dan menjadikannya pencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kemudian sifat selanjutnya adalah
walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu menunaikan zakat dan bersedekah. Az-zakatu kadzalik tunammiyal iman wa taziduhu, begitu pula zakat, dia dapat menumbuhkan keimanan dan menambahnya. Wa hiya farduha wa nafluha kama qala an-nabi annahu burhan. Dan zakat ini termasuk umum, baik itu zakat wajib, zakat fardu, ataupun zakat yang sunnah, sedekah seperti biasanya. Nabi SAW mengatakan bahwa zakat ini adalah bukti. Was-shadaqatu burhan, sedekah adalah bukti. Zakat dan sedekah adalah bukti nyata keimanan dan tanda kejujuran hati seorang hamba yang menyucikan jiwa dan sifat kikir, serta menumbuhkan dan memberkahi keimanan tersebut. Kemudian sifat selanjutnya adalah walladzina hum lil-lagwi mu'ridun. Al-i'radu 'anil lagwi, menjauhi perbuatan yang sia-sia. Alladzi huwa kullu kalamin la khaira fihi wa kullu fi'lin la khaira fihi. Al-lagwu adalah seluruh perkataan yang tidak ada kebaikan padanya, begitu pula seluruh perbuatan yang tidak ada kebaikan padanya. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, baik itu ucapan maupun perbuatan, menjernihkan hati dan menambah keyakinan. Karena itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berkata di antara mereka, apabila mereka menemukan kelalaian pada diri mereka yang dapat melemahkan keimanan, mereka akan berkata satu sama lain, ijlis bina nu'min sa'ah. Ini mari kita beriman sejenak. Ini memperbarui iman melalui zikir dan majelis ilmu. Kemudian sifat selanjutnya yang dapat menumbuhkan keimanan adalah al-iffah 'anil fawahish, khususan fahishataz zina, menjaga kemaluan dari perkara-perkara yang haram. Sifat iffah yakni menjaga kehormatan adalah salah satu tanda terbesar dari keimanan. Seorang yang beriman maka ia akan takut meletakkan kemaluannya di sesuatu yang haram yang Allah larang. Sebab orang beriman tertahan dari hawa nafsu karena rasa takutnya kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana yang kita tahu, diri kita nafsu kita selalu membawa kita kepada keburukan. Innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Maka untuk mencegah, untuk membuat tameng dalam diri kita dari hawa nafsu tersebut, maka kita harus memperkuat keimanan kita. Kemudian perkara selanjutnya adalah wa ri'ayatul amanah wal uhud wa hifzuha min alaim iman. Menjaga amanah dan menepati janji. Menjaga amanah dan menepati janji ini merupakan tanda-tanda keimanan seorang hamba. Wa fil hadis la imana liman la amanatalah. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki amanah. Maka sebesar apa penjagaan seorang hamba terhadap amanah yang diamanahkan kepadanya, maka sebesar itu pula lah kadar keimanan seorang hamba tersebut. Kemudian perkara selanjutnya adalah menjaga dan memelihara salat. Wa khatamahu bil muhafazati ala salawat ala hududiha. Salat adalah siraman tetap bagi taman keimanan. Salat adalah siraman gizi, siraman nutrisi bagi keimanan. Barang siapa yang menjaga waktunya, hak-haknya, menjaga sunnah dan kewajibannya, maka Allah akan menyirami imannya dan menumbuhkannya. Sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan, menelantarkannya, maka imannya akan layu dan melemah. Kemudian perkara selanjutnya yang dapat menumbuhkan keimanan dalam diri seorang hamba,
kita telah selesai dari 8 sifat yang telah disebutkan di surah Al-Mu'minun, maka kita berlanjut ke yang ke-10. Perkara yang dapat menumbuhkan keimanan adalah ad-da'watu ilallahi wa ila dinihi wa tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr. Yaitu saling menasihati dan menyeru kepada Allah, berdakwah kepada Allah dan kepada agamanya, dan saling menasihati terhadap kebenaran serta saling menasihati dalam kesabaran. Wad da'watu ila aslid din, dan berdakwah kepada aslid din, kepada agama ini, ajaran pokok agama. Termasuk di dalamnya adalah mengajak untuk komitmen terhadap syariat-syariatnya dengan memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dengan hal itu, seorang hamba dapat menyempurnakan dirinya sendiri dan juga menyempurnakan saudaranya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan waktu bahwasannya seluruh manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Illa man ittasafa bisifatin arba, kecuali mereka-mereka yang memiliki 4 dari sifat berikut. Wal iman, pertama al-iman, yang kedua al-amalus salih, alladaini biha takmilun nafsi, yaitu sifat yang pertama adalah keimanan, sifat yang kedua adalah amal soleh, yang mana keduanya menyempurnakan diri seseorang hamba. Maka sifat yang ketiga adalah at-tawasau bil haqqi alladhi huwa ilmun nafi' wal amalus salih, dan tawasau bis sabr ala dzalika kulli. Kemudian sifat selanjutnya adalah sifat ketiga, saling menasihati dalam kebenaran, yaitu ilmu yang bermanfaat, amalan soleh, dan agama yang benar. Kemudian yang keempat, saling menasihati dalam kesabaran, yakni yang menjadi penopang semua itu, nomor 1 hingga 3. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan juga perkara yang ke-11, yang terakhir, yang dapat menumbuhkan keimanan pada diri seorang hamba adalah tautinun nafsi ala makumat ma yunafi al-iman, ala muqawamat, yaitu memantapkan jiwa di atas hal-hal yang dapat menguatkan keimanan dan menjauhi hal-hal yang dapat menafikan keimanan tersebut, yaitu menjauhkan diri kita dari jalan-jalan kekufuran, kemunafikan, kefasikan, dan kemaksiatan. Maka harus disertai dengan menolak penghalang-penghalang dan hambatan-hambatan iman. Fa'innahu, maka sesungguhnya seorang yang beriman harus bagi dia untuk melakukan segala sebab-sebab yang dapat memperkuat dan menumbuhkan keimanan tersebut. Sebagaimana seorang hamba yang beriman harus melakukan hal tersebut, maka ada juga hal-hal yang harus ia perhatikan untuk ia jauhi agar imannya tersebut tidak luntur. Yang pertama adalah al-iqla'anil ma'asi, menjauhi maksiat, berhenti dari perbuatan dosa dan segera bertaubat dari kesalahan yang telah terjadi. Kemudian selanjutnya at-taubah mimma yaqa'u minha, wa hifzul jawarih kulliha 'anil muharramat, menjaga seluruh anggota tubuh dari hal-hal yang diharamkan. Wa muqawamatu fitan asyubahat al-qadihah fi ulumil iman, melawan fitnah-fitnah ujian syubhat yang merusak ilmu dan keyakinan iman. Al-mut'ib fa innal iradat allati asluha ar-raghbah fil khairi wa hamadu wa sa'yu fi, menolak godaan syahwat yang melemahkan kehendak dan semangat keimanan. Sebab kehendak atau iradah yang asalnya merupakan keinginan kebaikan
cinta terhadapnya, dan usaha untuk meraihnya tidak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan keinginan yang berlawanan, yaitu keinginan hawa nafsu terhadap keburukan serta melawan jiwa yang selalu mengajak kepada kejahatan. Sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwasannya nafsu ini, jiwa ini selalu menyeru kepada nafsu yang buruk, hawa nafsu. Inilah jalan pemeliharaan iman dan menyempurnakannya, yakni dengan menguatkan segala faktor yang menumbuhkannya dan meninggalkan segala hal yang melemahkannya. Dengan ini selesailah pembahasan kita di materi matkul al-iman yang kedua, membahas zikrul umur allati yustamaddu minhal iman, nomor 6 hingga 11. Dengan ini saya cukupkan pertemuan kali ini. Jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum wa asta'fu minkum ala kulli taqsir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.